Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal dan juga selamat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya sukacita Natal dan juga damai sejahtera terus beserta kita. Untuk lagu pertama, kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku, dan nanti Bapak Teddy akan memimpin kita dalam doa. Ku mencintai segala yang telah terjadi, pengesan diri jalani hidup ini selalu menyertai. Tanpa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbalik oleh karena kasih. Satu hariku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapak Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini, Tuhan. Kau baik, Kau sungguh sangat baik buat kami semua, Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, berkat anugerah-Mu buat kami pagi hari ini, Tuhan. Sebagai kami ada di saat ini berkumpul bersama keluarga kami, teman-teman seiman kami di dalam Zoom, Tuhan. Itu anugerah-Mu yang besar buat kami, Tuhan. Kami percaya hari ini seluruh dunia, Tuhan, tahu Tuhan, yaitu hari kelahiran-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap saat Kau lahir di hati kami, Tuhan.
Terlebih firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang ada dalam hati kami adalah baik-Mu. Suci kuduskan hati kami terus Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami setiap saat. Lahirlah terus Tuhan. Roh-Mu bersama kami terus Tuhan. Terima kasih. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Saat ini kami yang melayani maupun yang dilayani. Hamba-Mu yang akan memberikan firman juga Tuhan berkati. Tuhan pimpin Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih. Kami akan memuji, muliakan, meninggikan nama-Mu terus Tuhan. Terima kasih saat ini kami percaya Kau adalah juru selamat kami. Kau ada Raja yang agung, Raja di atas segala raja. Kami serahkan, kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hari Natal ini, marilah kita bersuka cita dengan menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau Bapa menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bawah surga, gembira menggema. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Kita akan dengarkan kesaksian. Rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah. Kau lahir di dunia. Kau datanglah. Kau datanglah. Kau penebus dosa. Semuanya bergembira
dengar kabar bahagia. Engkau datang di dunia, kau penebus dosa, kau penebus dosa. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams for thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, and I burn. Jesus, Lord, at thy birth. Damai di bumi, damai di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai di bumi, damai di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Raja damai sudah datang, Sang Penebus telah lahir. Sembahlah Dia, sambut Dia, hai manusia. Jangan dengan kesombonganmu, jangan dengan keangkuhanmu,
Sang penebus telah lahir. Sembahlah Dia, sambut Dia, hai manusia. Jangan dengan kesombongan, jangan dengan keangkuhanmu. Sambut Dia dengan kerendahan. Berbahagialah orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera menjadi miliknya. Damai di bumi, damailah umat-umat Tuhan. Juru selamat telah lahir. Kita sambut kedatangannya. Berbahagialah orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera menjadi miliknya. Damai di bumi, damailah umat-umat Tuhan. Juru selamat telah lahir. Kita sambut kedatangannya. Juru selamat telah lahir. Kita sambut kedatangannya. Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Bapak Ibu, kita akan segera memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih dari Surga, dan nanti Bapak Robi akan berdoa untuk kita semua. Kasih dari surga memenuhi hati. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Yesus. Kasih dari Yesus mengalir hati. Buat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga
Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Revi. Bisa dengar suara saya? Tolong angkat tangan. Ada yang sudah bisa dengar suara saya? Baru bisa dengar ya? Ya, makasih Om Robi. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal sekali lagi kepada kita semua. Selalu senang bicara mengenai kebaikan Tuhan di depan saudara-saudara yang dari PDA-AMS. Sebetulnya saya agak kaget hari ini bisa bicara depan saudara karena saya pikir ibadah Natal itu sudah kemarin ya, tanggal 20 waktu adik saya Helga yang khotbah. Tapi ternyata ada ibadah tambahan pagi ini. Dan kita akan coba belajar satu hal, saudara. Mari kita buka ayat yang kita ambil, atau yang saya ambil sebetulnya, dari Matius 1 ayat 23. Satu ayat yang terkenal dan populer dan juga sudah sering dibaca, saya percaya. Ya, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Nah, saudara, ini satu ayat yang sudah sering kita baca, sering kita dengar khotbahnya juga. Tapi memang ini adalah inti dari sebuah Natal. Dan lebih daripada itu, ini adalah inti dari kehidupan seorang Kristen, di mana janji Allah, di mana kerinduan hati Allah untuk bersama dengan umatnya, sudah senantiasa dinyatakan berulang-ulang bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita lihat latar belakangnya sedikit, itu ayat malaikat menyatakan kepada Yusuf saat itu. Saat dia secara pribadi datang dan berkata bahwa tunanganmu Maria sudah mengandung dari kuasa Roh Kudus. Kamu harus menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Penyertaan Allah sesungguhnya yang bisa membuat kita masih ada sampai hari ini, saudara. Penyertaan Allah adalah sesuatu yang selalu kita dambakan. Penyertaan Allah juga selalu yang kita harapkan. Dan yang paling penting, penyertaan Allah adalah sesuatu yang kita perlukan. Dan sebetulnya kita tidak perlu cari jauh. Kenapa? Karena Allah tanpa diminta, dia sudah bilang, aku menyertai kamu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mungkin saudara masih ingat dulu almarhum ayah saya sempat bilang, oh, saya
lebih baik berjalan bersama dengan Yesus di neraka. Karena di neraka dengan Yesus, neraka akan menjadi surga. Tapi surga tanpa Yesus itu bukan surga yang sesungguhnya. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan sangat menentukan bagaimana hasil kita pada akhirnya nanti. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hanya ada 3 kali ditulis di dalam Alkitab, saudara. Dalam perjanjian baru hanya 1 kali. Yang barusan kita baca dalam Matius 1. Dalam perjanjian lama ditulis 2 kali. Yaitu nubuatan oleh Nabi Yesaya mengenai datangnya Kristus. Dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8 kita tidak perlu buka. Tapi saya mau cerita sedikit latar belakang itu. Kenapa Immanuel, Allah, janji Allah menyertai kita itu turun. Saat seperti apa, saudara? Mungkin kita pikir Allah menyertai kita saat kita dalam keadaan yang senang. Dalam keadaan penuh damai. Dalam keadaan yang baik-baik. Immanuel itu kita rasakan. Janji Allah itu boleh ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau lihat Immanuel yang sesungguhnya, di mana Allah nyatakan bahwa aku beserta dengan kamu, umatku. Dalam Yesaya 7, itu dia nyatakan kepada seorang raja yang namanya Ahaz. Raja dari kerajaan Yehuda. Saat dia menghadapi serangan dari kerajaan Israel yang bersatu dengan kerajaan Aram, menyerang Yehuda. Saat dia dalam himpitan yang luar biasa dan dia takut luar biasa karena dia tahu dia akan kalah dan dia akan hancur. Tuhan kirim nabinya Yesaya datang kepada dia. Katakan kepada dia, jangan kamu takut. Karena aku menyertai kamu. Dalam Yesaya 8, Immanuel yang kedua yang tertulis kita baca. Itu saat raja yang sama. Dia minta tolong dari Asyur untuk mengalahkan Israel dan Aram yang bersatu menyerang Yehuda. Dia minta tolong ke Asyur untuk mengalahkan Israel dan Asyur dan Aram. Tapi ternyata Asyur setelah mengalahkan Israel dan Aram, Asyur juga menghancurkan Yehuda. Asyur masuk ke Yerusalem. Dan ditulis dalam Yesaya, ratusan ribu penduduk mati. Tapi saudara lihat, di situ justru Immanuel, janji Allah beserta dengan kita dinyatakan. Bukan saat kita baik-baik saja, justru di dalam saat kita ketakutan. Tidak ada harapan. Musuh menyerang kita habis-habisan. Di mana digambarkan dalam Yesaya 8, serangan dari Asyur itu seperti air bah yang datang menutupi Yerusalem, membanjiri semua gedung sampai naik ke leher. Tapi tidak sampai menutupi kepala. Allah berjanji, Allah menyertai kita. Ya, kesulitan boleh ada. Ya, kesulitan boleh menekan kita. Kesulitan boleh Tuhan izinkan. Tapi tidak akan sampai menutupi kepala kita dan kita akan mati binasa. Oh, mungkin saudara tidak tahu. Belum tahu. Atau mungkin ada beberapa yang tahu. Raja Ahaz yang dijanjikan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu bukan raja yang baik, saudara. Itu raja yang sangat jahat. Perhiasan, perlengkapan dari emas. Di bait Allah dia keluarkan, dia jual, dia hancurkan, dia bikin ulang. Itu untuk sebagai alat-alat mezbah yang baru untuk dewa-dewa Baal. Anaknya sendiri dari Raja Ahaz, dia bunuh, dia korbankan untuk Baal. Tapi yang kita lihat justru luar biasa. Bahwa Allah
beserta dengan kita. Immanuel tidak ditentukan oleh apa yang kita berbuat kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita, ditentukan karena kesetiaan Allah terhadap janji. Ya, kita boleh jahat, ya boleh kita salah. Banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak hal buruk yang terjadi yang kita tidak mengerti. Tapi Immanuel, Allah beserta dengan kita, justru dinyatakan bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena siapa Tuhan sebenarnya. Siapa Dia sebenarnya. Allah yang setia dengan janjinya. Bahwa Dia berjanji kepada orang yang percaya kepada Dia dan mengikuti Dia, Dia tidak akan tinggalkan. Saudara yang kekasih, Immanuel di Perjanjian Baru itu datang setelah 400 tahun Israel dalam masa gelap. Israel dalam penjajahan dari berbagai macam kerajaan yang lain. 400 tahun tidak ada nabi yang bicara menyampaikan kabar baik. Tidak ada Tuhan berfirman. Tidak ada mujizat. Hadirat Allah tidak ada dalam bait Allah. 400 tahun gelap. Tapi justru di saat-saat terakhir bangsa Israel merasa mau mati rasanya. Tuhan datang membawa kabar, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kalau kita baca sebelum Matius 1 ayat 23 yang tadi, Tuhan berbicara kepada Yusuf. Tidak perlu dibuka, tapi saya bacakan saja. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Kita mundur beberapa bulan sebelumnya, saudara. Ingat, 400 tahun tidak ada firman. Tapi firman yang pertama turun saat itu kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Malaikat turun saat Zakaria melayani di bait Allah. Dan kata-kata pertama dari malaikat itu adalah, jangan takut. Setelah itu malaikat Gabriel kembali datang kepada Maria. Dan dalam percakapannya dengan Maria, Gabriel kembali menyampaikan, jangan takut. 3 kali kepada Yusuf yang barusan kita baca. Jangan takut. Ditambah Immanuel karena Allah beserta dengan kita. Keempat kali kalau perlu dibahas. Saat datang kepada gembala di padang memberitakan kabar baik itu. Malaikat tetap datang dengan kabar, jangan takut. 4 kali diulang. Kenapa? Karena Tuhan kita tahu bahwa manusia penuh dengan rasa takut. Bukan suatu yang memalukan, bukan satu aib kalau kita takut, saudara. Abraham, bapak orang beriman, dia pernah takut. Saat dipanggil oleh Tuhan keluar dari negaranya Ur Kasdim, masuk ke tanah Kanaan. Dan dia pertama karena ada kelaparan dia masuk ke Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia bilang ke istrinya kan, jangan bilang kau istriku, bilang saja kau saudaraku. Karena kalau mereka tahu kau istriku, mereka akan membunuh aku. Didasarkan karena apa? Karena ketakutan. Ishak anak Abraham takut. Yakub takut. Ketakutan merupakan hal yang tidak dipisahkan dari natur seorang manusia. Kenapa? Karena sejak kejatuhan manusia, Adam pertama kali berdosa. Lalu Allah datang memanggil, Adam, di manakah engkau berada? Aku bersembunyi di sini karena aku takut melihat engkau. Takut. Emosi pertama yang muncul karena dosa.
Oleh karena itu, takut tidak lepas dari kehidupan orang-orang beriman. Nggak usah ngomong saudara dengan saya. Nabi-nabi besar seperti Nabi Elia pun takut. Tapi pada Matius, pada Lukas, Tuhan bilang, jangan takut karena Allah beserta dengan kita. Saudara, takut ini nggak boleh takut ya saudara. Kita mesti bedakan antara takut dengan berjaga-jaga dengan waspada. Orang kalau ngomong, nggak ada di sini pun yang mau rumahnya kemasukan maling kan? Nggak ada. Tapi kita takut kemasukan maling dengan berjaga-jaga jangan sampai kemasukan maling, hal yang berbeda. Kalau kita takut rumah kemasukan maling, wah kita mungkin akan ada ronda, ada keliling rumah, kita akan cek terus itu pintu setiap sejam sekali, setengah jam sekali, apa sudah dikunci pintu ini, apa sudah dikunci pintu itu, kita nyalakan semua lampu, kita nyalakan semua CCTV, kita tongkrongin terus itu CCTV, kita lihat per jam apa segala macam, kita pasang satpam kita tanya terus setiap jam. Tapi kalau berjaga, kita terapkan hal yang seperti tadi. Kita sudah berjaga, tapi kita percaya Tuhan akan lindungi. Ya ada usaha dari kita, tapi kita percaya Tuhan akan lindungi. Dan kita bisa tidur dengan tenang. Kita tetap kunci, kita tetap nyalakan lampu, kita tetap mungkin pasang CCTV, tapi kita tidak biarkan takut itu mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Yang paling bahaya adalah saudara, saat ketakutan mempengaruhi pikiran dan perilaku dan ucapan serta hati kita. Ada satu pendeta, waktu itu saya pernah dengar dia khotbah. Dia bilang, saya punya teman di Singapura. Saya tahu dia orang kaya. Tapi saya baru tahu belakangan, ternyata dia salah satu miliarder Singapura. Terus kenapa? Kamu baru tahu, ini orang luar, pendeta orang luar negeri. Ya, saudara. Dia bilang, karena dia selama di Singapura, kalau dia keluar rumah, dia pakai t-shirt, dia pakai celana olahraga, dia pakai sepatu olahraga, dan dia jalan. Kalaupun tempatnya jauh, dia akan naik MRT atau taksi. Terus ditanya, kenapa kamu punya uang banyak kok, kamu nggak pakai nikmati beli mobil apa? Oh enggak, karena saya takut. Karena dia takut ada orang yang menguntit dan mau mencuri dan mau membunuh dia. Saudara yang kekasih, dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus ini yang bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, Yesus, datang untuk memberikan mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Tapi yang kadang kita tidak sadari, bahwa pencuri itu berhasil mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Pencuri itu siapa? Siapa lawan kita, saudara? Lawan kita bukan orang gereja, bukan saudara seiman, bukan darah dan daging. Lawan kita adalah iblis. Iblis bisa mencuri damai sejahtera kita. Bisa membunuh sukacita kita. Dan membinasakan iman kita kepada Tuhan. Hanya dengan satu cara. Apa? Ketakutan.
Ketakutan adalah senjata yang senantiasa dipakai oleh iblis untuk merusak anak-anak Tuhan dari dulu sampai sekarang. Karena dengan ketakutan Adam bisa merasa jauh dengan Tuhan dan bersembunyi, tidak mau ditemui oleh Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Allah beserta dengan kita, saudara tidak akan takut. Kalau saudara takut, berarti saudara tidak percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Simple. Itu adalah dua hal yang berseberangan. Tidak bisa dalam satu kotak kita letakkan itu dan kita hidup. Kita ngomong, oh saya percaya Allah beserta dengan kita, tapi kita dikuasai oleh ketakutan. Contoh, ya memang sekarang kita tahu, COVID mungkin lagi, kalau itu di bursa saham sih mungkin lagi naik itu harga sahamnya ya, tinggi dia. Karena banyak yang takut kan sama COVID. Kalau buat saya secara pribadi, COVID hanya salah satu penyakit tambahan yang bisa membunuh manusia. Di luar ratusan penyakit lain yang bisa membunuh manusia. Kita bisa mati berbagai macam cara. Dengan sakit. Sakit bisa mati dengan berbagai macam puluhan penyakit, saudara. Dan salah satunya dengan COVID. Saya bilang nggak usah takut dengan COVID. Tapi kita harus berjaga terhadap COVID, betul. Saya kasih contoh ya, saudara. Ada jemaat di Cianjur. Saya nggak ngomong yang PDMS karena kita kan nggak pernah ketemu lagi di kebaktian tatap muka. Tapi di Cianjur kan kebaktian sudah jalan. Dan jemaat, puji Tuhan, ya kita boleh bilang 60-70% masih datang beribadah. Dan ada yang mundur. Dan kita tanya, kenapa? Sebelumnya dia rajin. Saya tahu, sebelumnya dia rajin. Saya selalu lihat ini pasangan. Begitu saya lihat lagi, kok nggak ada? Kenapa? Aduh, kok lagi COVID gini, corona. Saya takut lah ke gereja. Oh. Tapi saya nggak berhenti. Saya tetap ajak dia. Nanti ada kesempatan lain. Ayo kebaktian, jangan takut. Oh iya kok, ini nih alasan banyak, saudara. Alasan banyak. Saya ajak berulang-ulang. Tetap lagi balik, iya ini nih COVID nih. Kita nanti aja deh. Tungguin COVID kalau udah beres. COVID udah beres. Saudara yakin COVID udah beres selama di zaman hidup kita? Memang kalau vaksinnya udah kita dapat semua, COVID-nya hilang? Enggak kan? COVID mah tetap ada. Cuman setelah berkali-kali saya tegur gitu, dan ketakutan, dia takut bahwa dia akan kena COVID kalau ke gereja. Dia nggak mau ke gereja karena takut COVID katanya kan. Ya udah saya berhenti. Tapi ternyata 1 minggu terakhir saya baru dengar mereka kena COVID, hampir sekeluarga. Saya sedih, iya sedih. Semua orang yang saya kenal, kalau kena COVID saya pasti sedih, ya. Tapi mereka kena COVID-nya di mana? Saya tidak tahu. Yang pasti bukan di gereja, karena mereka tidak datang ke gereja. Jadi saudara, pilihannya ada di tangan kita. Saat kita takut, kita harus percaya. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmur. Saat aku takut, aku percaya kepada Allah. Bukan saat aku takut, aku dikuasai oleh ketakutanku. Ketakutan itu yang mengatur, yang mengontrol, yang menguasai, yang menentukan tindak laku kita. Oh bukan, saya tidak pernah ngomong kita langsung harus seenaknya ya saudara. Jangan. Kita harus waspada terhadap COVID. Jaga diri baik-baik, betul. Tapi jangan takut.
Tuhan sendiri bilang, jangan takut terhadap mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak membinasakan jiwa. Takutlah sama Dia yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa, saudara. Saudara yang kekasih, kayaknya saya bicara udah cukup lama. Oh, belum. Tapi saya mau kita buka. Saya akan tutup dalam cerita sebuah perikop ini. Perikop yang sangat terkenal. Markus 4. Markus 4 ayat 35. Ini cerita yang sudah sangat terkenal. Ya, ini mengenai yang angin ribut diredakan. Kita akan baca dari ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ingat ya itu saudara ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Ayat berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang kekasih, sebuah cerita, sebuah perikop yang sering kita baca. Bahwa Yesus menyeberang danau Galilea. Dan tahu-tahu ada angin ribut yang luar biasa besar. Air masuk ke dalam perahu. Dan murid-murid ketakutan luar biasa. Tapi kita coba mau lihat secara singkat saja. Dari awal. Masih ingat saudara? Yesus bilang, "Marilah kita bertolak ke seberang." Setiap kata-kata, setiap ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang adalah Tuhan, itu adalah firman. Firman, catat. Dan firman Tuhan, kita tahu penuh dengan kuasa. Dalam Yesaya 55, dikatakan firman Tuhan tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia akan melakukan setiap kehendak yang Tuhan inginkan. Dan ingat, awal selalu diawali oleh firman. Penciptaan dunia diawali oleh firman. Jadilah terang, itu firman. Yohanes 1 ayat 1, firman sudah ada sejak awal. Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri.
Dan Yesus bicara kepada muridnya saat itu, marilah kita bertolak ke seberang. Dan kalau firman Tuhan Yesus sudah berkatakan begitu, pasti terjadi. Bertolak ke seberang. Lalu kita tahu, murid-muridnya membawa perahu dan Yesus jatuh tertidur. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana firman yang adalah pelita, terang hidup kita, yang senantiasa menyinari setiap langkah jalan kita, agar tidak tersasar ke kiri atau ke kanan, tapi tetap menuju ke terang yang sesungguhnya. Dia sudah berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Sama dengan seperti Musa berkata kepada bangsa Israel saat dalam perbudakan di Mesir. Keluar dari Mesir. Sehingga kalian bisa menyembah Allah di padang gurun. Dan Allah akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Ada perjalanan yang harus dijalani. Bertolak ke seberang. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu tujuan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Seperti yang di sini. Marilah kita bertolak ke seberang. Sudah di-set goalnya, tujuannya ke sana. Tapi untuk menjalankan perahu, menaikkan layar, Tuhan tidak ikut campur. Bagaimana kita menjalani hidup kita, itu yang harus kita jalani. Tapi kemana kita menuju, Tuhan yang tentukan tujuan kita. Kita harus bertolak ke seberang. Kita harus menuju tujuan kita. Tujuan kita adalah surga yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Tapi dari awal sampai ke tujuan, bagaimana membawa perahu, itu gimana kita. Dan Tuhan, Yesus di perikop ini dia bilang tidur. Dan datanglah tofan, datanglah ombak. Dan selalu kita gambarkan ini sebagai percobaan yang datang dalam hidup. Dan saat datang percobaan dalam hidup yang sampai akan menenggelamkan hidup kita, yang digambarkan perahu di situ. Kita berteriak dengan panik. Kita datang kepada Tuhan. Saya baca, mau dibuka boleh, tidak dibuka juga nggak apa-apa. Tapi di ayat 38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan kita yang baik itu bangun dan bicara kepada danau, diam, tenanglah. Firman yang kedua kali keluar dalam perikop ini. Yang pertama dia bilang, kemana kita akan pergi? Kita bertolak ke seberang. Tapi kedua kali firman bilang, diam dan tenanglah. Kenapa, saudara? Kenapa? Lalu dia bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita alami secara pribadi. Jangan sampai Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Hai kamu, sebutkan nama saudara sendiri. Hai kamu Revi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita bandingkan dalam perikop di sini. Mengapa kamu begitu takut? Aku kan beserta dengan kamu.
Aku kan ada dalam perjalanan ini. Aku ada dalam bahtera hidup kamu. Mengapa kamu tidak percaya? Dan saya yakin yang Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Karena murid-muridnya bilang, Tuhan, tidak pedulikah engkau kami binasa? Oh, mungkin kalau saya Yesus, saya udah geleng-geleng kepala. Kita tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa. Setiap orang yang percaya kepada dia. Tidak apa? Binasa. Yang percaya kepada Yesus tidak apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan oleh karena itu Yesus datang kepada kita. Turun menjadi manusia. Karena apa? Karena dia peduli. Dan ini murid-muridnya saat dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka ngomong ke Tuhan. Tidak pedulikah engkau? Astaga. Kemana aja selama ini? Sudah begitu banyak firman yang kamu dengar. Sudah begitu banyak mujizat yang kamu lihat. Hanya ada dalam sebuah percobaan di mana aku ada beserta dengan kamu. Kamu berani bilang, aku tidak peduli bahwa kalian akan binasa. Kita hanya binasa kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Tapi selama kita beserta dengan Yesus, ya kesulitan ada, kesusahan pasti ada. Tapi tidak akan sampai membinasakan kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ayah saya dulu waktu sering pulang pergi Jakarta disupirin sama siapapun, termasuk disupirin saya. Beliau termasuk orang yang jarang tidur kalau di jalan. Sampai saya juga bingung, kenapa ini papa ini nggak pernah tidur. Padahal tidur aja lah, capek. Dan kadang supir juga bilang kalau yang mengantar papa pulang dari Jakarta ke Cianjur, begitu juga sama. Jarang sekali tidur. Hampir tidak pernah terlihat tidur. Tapi begini saudara. Saya sendiri kalau disetirin dalam mobil, saya susah tidur. Kalau saya tidak percaya sama supirnya. Tapi kalau supirnya saya percaya, saya tidur dengan nyenyak. Jangan sampai kita mengalami kejadian seperti murid-murid ini. Yesus percaya 100% kepada murid-muridnya, membawa mereka dengan kapal untuk menuju tujuan yang sudah ditentukan oleh Yesus. Oleh karena itu dia tidur. Tapi murid-muridnya tidak percaya kepada Yesus. Sampai dia bilang, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Saudara, kalau Tuhan sudah bicara, kalau firman Tuhan sudah dinyatakan, pasti akan terjadi. Ya dan amin. Saudara diberkati, saudara dilindungi, saudara disertai Tuhan, saudara dijaga, itu ya dan amin. Masalahnya kita mau percaya atau tidak saat ada kesulitan datang. Apakah iman kita tetap kepada Yesus atau iman kita malah lari ke hal yang lain? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi kita harus percaya juga. Jangan bikin Tuhan kita sedih. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sampai akhirnya dia bicara, Yesus bicara, diam, tenanglah. Dan laut itu diam langsung. Danau itu menjadi tenang. Badai itu hilang. Tapi kadang tahu saudara, badainya itu kadang bukan di luar kapal kita. Zaman sekarang badainya itu ada di dalam kapal. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Dalam pikiran kita, dalam hati kita.
Itu kita bisa punya badai yang luar biasa berkecamuk yang tidak bisa kita bagi kepada orang lain. Sampai kita tidak percaya, Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Oh tidak. Tuhan tidak tinggalkan kita. Sudah janji Tuhan. Matius 1 ayat 23 tadi berkata, Allah menyertai dengan kita, beserta kita. Tapi di Matius 28, ayat yang terakhir, Yesus sendiri berkata, Aku akan beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan sudah dijanjikan. Penyertaan Tuhan sudah dibuktikan sampai sekarang kita masih ada, masih hidup, masih duduk, diam, dengar, percaya dengan firman Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan kita juga percaya nanti menghadapi tahun 2021. Tuhan akan tetap setia dengan janjinya. Bahwa Dia akan beserta dengan kita. Sampai akhir zaman. Sampai kita sampai ke tujuan kita. Ke seberang sana. Masalahnya tinggal saya dan saudara. Apakah kita tetap mau mengimani bahwa Immanuel, Allah tetap beserta dengan kita. Tidak akan meninggalkan kita. Kesulitan bisa hampir membunuh kita, tapi tidak akan mematikan kita. Karena kita tahu Tuhan setia kepada umatnya. Demikian saudara pesan Natal pada hari ini, yaitu Immanuel, Allah, Yesus beserta dengan kita. Setiap saat, senantiasa, sampai akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa, saudara. Juga sekalian doa berkat dan doa untuk Ibu Gembala kita, ya. Mari kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang sudah berjanji 700 tahun sebelum Yesus datang bahwa Engkau akan beserta dengan kami. Dan Engkau Yesus yang kami tinggikan, yang kami puji juga. Yang sudah berjanji bahwa Engkau akan beserta kami senantiasa sampai akhir zaman. Kami datang kepada Engkau. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu pada siang hari ini. Kami datang berdoa kepada-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Tidak peduli apapun Kau ada mengiringi kami. Oleh sebab itu kami hendak menyerahkan iman kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Yang memiliki hidup kami. Kami percayakan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu hidup kami boleh dilindungi. Dalam tangan-Mu hidup kami boleh diberkati. Dan hanya dalam tangan-Mu hidup kami boleh menjadi berkat juga. Oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini, kami juga percaya Engkau Tuhan yang sudah menyatakan penyertaan-Mu terhadap kami jemaat AMS. Begitu banyak kejadian yang tidak enak terjadi kami alami. Tapi kami juga sudah alami pembelaan-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat. Dan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi usianya pada hari ini Tuhan. Kami tahu ini semua ada dalam rencana-Mu Tuhan. Beliau Engkau angkat menjadi pemimpin kami, itu adalah rencana-Mu. Dan kami percaya itu yang terbaik. Segala sesuatu yang datang dari Engkau adalah yang terbaik Tuhan. Biarlah kami boleh satu hati berdoa untuk Ibu Gembala. Engkau berkati beliau. Kuduskan selalu, kuatkan. Urapan baru senantiasa ada di atasnya Tuhan.
hikmat kebijaksanaan ilahi boleh ada dalam hidupnya. Sehingga beliau boleh menjadi pimpinan kami, gembala kami juga yang baik, yang boleh memimpin kami selalu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Sehingga kami umat-umatnya boleh tenang di bawah bimbingan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh mengalami pengurapan yang baru. Satu revival yang baru. Bahwa Allah menyertai kami itu sesuatu yang sungguh ada. Sesuatu yang sungguh kami imani Tuhan. Dan kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh. Yesus tidak saja hanya lahir dalam hati kami. Tapi dia tumbuh besar. Dan menjadi raja dalam hati kami. Sehingga hidup kami hanya memuliakan nama-Mu saja, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya berkat penyertaan-Mu tidak akan pernah lepas dari jemaat PDAMS ini. Semua yang datang, mulai dari yang muda sampai yang tua, yang bekerja, yang berusaha, semua Engkau berkati Tuhan. Kesehatannya Engkau lindungi Tuhan. Engkau jauhkan dari virus COVID ini. Biarlah semua kesehatan yang datang daripada-Mu saja boleh ada dan tinggal di dalam hidup setiap jemaat PDAMS pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa bergabung karena sakit atau hal lainnya. Kami titip doa Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup jangkau mereka. Hanya Engkau yang bisa jamah mereka. Bilur-Mu kami percaya akan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah yang menjadi Bapa kita. Damai sejahtera dari Yesus penebus juru selamat kita. Dan kekuatan penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa mengikat kita menjadi satu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang setia, kami berdoa, haleluya, dan katakan amin. Terima kasih saudara, selamat pagi, Tuhan berkati, selamat hari Natal. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Setiadi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Pertama-tama atas nama Ibu Gembala dan Jemaat Persekutuan Doa Agape Misi Sarana, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Revi Awendatu, untuk firman, untuk pesan Natal yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sekarang saudara, kita akan dengarkan pengumuman, beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah lusa hari Jumat tanggal 25 Desember kita ada ibadah. Ini yang untuk di Cianjur, ada ibadah jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan live streaming di YouTube. Ya. Dan untuk di AM sendiri kita juga ada ibadah seperti biasa, Beatstone jam 8.15, kemudian disambungkan dengan ibadah umum pada pukul 9 pagi. Dan pengumuman selanjutnya, jemaat yang ingin didoakan, atau jemaat tahu ada saudara kita yang perlu didoakan karena satu dan lain hal, dan atau saudara ingin memberikan kesaksian hidup meninggikan Tuhan, saudara dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor telepon atau WA yang tertera di kaca layar saudara. Informasi mohon disampaikan paling lambat pada hari Sabtu.
Dan pengumuman selanjutnya untuk remaja dan dewasa muda, PT AMS juga akan mengadakan ibadah Natal Youth AMS dengan dress code nuansa merah. Saudara, ibadah ini akan bisa dilaksanakan pada hari Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, jam setengah 8 malam, tanggal 26 Desember 2020, dan langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Bapak, Ibu, Saudara yang punya anak remaja dan dewasa muda, silakan bisa infokan ibadah Natal ini untuk anak-anak saudara, dapat menghubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling untuk link invitation-nya di nomor-nomor yang sudah tertera. Kemudian pengumuman selanjutnya, saudara dihimbau untuk doa dan puasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Khususnya buat pemimpin bangsa dan negara ini, agar mereka diberikan hikmat, diberikan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini, agar keadilan sosial boleh tercapai bagi kita semua. Kemudian juga bagi gereja-gereja di Indonesia, saudara, bagi gereja-gereja di kota-kota, di desa-desa, di kota-kota, di desa-desa terpencil, bahkan di tempat-tempat yang belum pernah kita dengar, biar gereja Tuhan boleh tetap bertumbuh menjadi terang bagi Indonesia. Dan untuk doa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi kita semua untuk tetap berjaga-jaga. Benar kata Bapak Pendeta Revi, jangan takut, tapi harus berjaga-jaga. Kita berdoa supaya dengan adanya vaksin untuk COVID ini, kita boleh menuju kepada kehidupan yang normal kembali. Dan untuk sekolah Alkitab Cianjur, kita berdoa, saudara, untuk para pengerja, terutama untuk Ibu Gembala sebagai pengelola sekolah Alkitab Cianjur, para pengajar, para siswa, kiranya Tuhan menjadikan sekolah ini menjadi tempat untuk melahirkan pendeta-pendeta yang militan, menjadi pendeta-pendeta yang menjadi memberitakan firman kebenaran bagi kita semua. Dan untuk persekutuan doa kita sendiri, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kedamaian, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, kesembuhan bagi kita semua. Dan terakhir, saudara, untuk Bapak Hendrik Kaul, puji Tuhan, kesehatannya sudah mulai baik. Kita tetap berdoa, dukung dalam doa agar ia boleh pulih 100% dan kembali kepada keluarga dan dapat memberitakan Injilnya bagi kita semua. Terima kasih, saudara. Dan pengumuman yang terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di BCA yang seperti tertera di layar kaca saudara. Dan kata saudara, sekali lagi selamat Natal, damai, kasih, dan sukacita dari Tuhan kita boleh senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada song leader, Abigail. Terima kasih. Terima kasih, Pak Setiadi. Dan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kita, Ibu Melani. Karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Diharapkan Bapak Ibu bisa ikut bertepuk tangan juga ya, sambil menyanyikan untuk Ibu Melani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati dan juga Ibu Gembala sehat selalu. Dan ibadah pada hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan selamat Natal.